Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Jejak Islami berada di kawasan Aceh Utara. Nah, kita akan mengeksplor perkembangan sejarah Islam yang ada di Aceh Utara. Nah, bersama saya Deni Perliani. Deni akan mengajak pemirsa untuk mencari tahu nih perkembangan sejarah Islam yang ada di Aceh Utara. Yuk. Nah pemirsa, kali ini Deni sudah sampai di depan komplek pemakaman Sultan Malikul Saleh. Nah, di sini bangunannya kita lihat sangat tertata rapi ya, dan lingkungannya juga cukup bersih. Ini juga untuk kenyamanan pengunjung dan peziarah yang datang kemari. Nah, jadi peziarah dan pengunjung yang datang kemari itu selain dari Aceh, ada juga dari luar Aceh seperti Medan, Jakarta, dan kota-kota daerah lainnya. Seperti dari luar negeri juga ada, dari Malaysia. Nah, jadi sekarang Deni mau melihat kondisi makam Sultan Malikul Saleh. Yuk. Aceh sebagai daerah satu-satunya di Indonesia yang merupakan syariat Islam, dan segala halnya diatur menurut hukum Islam, di mana sistem ini tidak terlepas dari sejarah kejayaan Aceh itu sendiri. Banyak kerajaan dan kesultanan yang dipimpin seorang raja dengan memegang teguh keyakinan untuk mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Dan salah satunya adalah Kerajaan Samudra Pasai, yang dipimpin oleh sultan yang sangat tersohor dan memiliki pengaruh besar, khususnya di kawasan Asia Tenggara, yaitu Sultan Malikul Saleh. Inilah yang sebelah sana, yang makam di depan kita ini. Inilah makam Sultan Al-Malik Al-Saleh, yang biasa kita panggil dengan Sultan Malikul Saleh. Beliau diangkat oleh petinggi-petinggi kerajaan Pasai pada masa itu, pada masa lalu, yaitu untuk diangkat jadi sultan tahun 1270 Masehi. Beliau memerintah jadi sultan Pasai dan Nusantara. Jadi bukan beliau Sultan Aceh. Jadi Sultan Pasai, Nusantara dan Asia. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi pada bulan Ramadan. Sesudah beliau wafat, diangkatlah anak yang pertama untuk menggantikan jejak daripada ayahanda, yaitu Sultan Al-Malik Al-Saleh, yang makam sebelah sini. Ini namanya Sultan Muhammad Malikul Zahir, putra yang pertama diangkat untuk menjadi sultan di Pasai. Jadi beliau, karena pada masa beliau memegang kerajaan Pasai dan Asia, banyak orang-orang luar yang datang kemari untuk berniaga dan belajar ilmu agama di Pasai. Dan sesudah itu beliau, karena ramai sekali pedagang masuk kemari untuk membeli rempah-rempah di Pasai, di Nusantara ini, jadi beliau diciptalah alat tukar yang bernama emas, yaitu dirham, dibuat daripada emas. Pada masa itu berlaku se-Asia Tenggara, sesuai dengan dalam sejarah khalifah besar dunia yang pernah datang kemari daripada Maroko, namanya Ibnu Battuta. Pernah singgah kemari pada masa Sultan Zainal Abidin, adik daripada Sultan Muhammad Malikul Zahir. Jadi Ibnu Battuta datang kemari, pernah bawa mata wang dari Pasai ke Maroko
beliau mengakui bahwa Matawang ini berlaku se-Asia Tenggara yang diciptakan oleh Muhammad Malikul Zahir. Dan sampai beliau wafat tahun 1326. Jadi berakhirlah masa kerajaan di sini. Pindah istananya ke sana lagi, 1 kilo lagi pinggir laut. Di sana ada 17 sultan lagi, keturunan daripada ini. Ya, jadi kejayaan Pasai pada masa itu dengan 20 orang sultan lebih 350 tahun. Itu dalam sejarah. Jadi sesudah itu baru Iskandar Muda, itu baru kerajaan Aceh. Pengaruh besar dari kerajaan Samudra Pasai pada masanya mampu menjadi pemimpin kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara dengan diakuinya mata uang yang berasal dari kerajaan Samudra Pasai sebagai alat transaksi yang sah pada masa itu. Sultan Malik Al-Saleh mulai menduduki tahta Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi. Di bawah kepemimpinan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai mulai berkembang. Ia berkuasa selama 29 tahun dan digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zahir yang merupakan anak kandung Sultan Malik Al-Saleh. Nah pemirsa, tadi kita sudah berkunjung dan berziarah ke pemakaman Sultan Malikul Saleh, Raja pertama dari Samudra Pasai. Nah sekarang kita sudah berada di kawasan pemakaman raja-raja dari Samudra Pasai. Nah kita akan mengunjungi salah satu makam dari raja-raja Samudra Pasai, yaitu raja kelima, yaitu Ratu Narisya. Nah Ratu Narisya ini adalah wanita pertama yang menjadi ratu di Nusantara. Nah sekarang kita akan melihat kondisi makamnya itu seperti apa yang sudah berabad-abad lamanya. Ratu Narasya merupakan seorang ratu dari kerajaan Samudra Pasai yang berkuasa dari 1405 sampai 1428 Masehi. Ia anak dari Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir, yang berarti ia adalah cucu dari Sultan Malikul Saleh. Makam Ratu Narasya ini terletak di Gampung Kutakrung, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, sekitar 18 km arah timur kota Lok Sumawe. Terdapat kompleks makam kerajaan Samudra Pasai. Kutakrung sendiri sekitar 1 km dari kompleks makam dahulu kala merupakan pusat kerajaan Samudra Pasai. Menurut kisahnya, Ratu Narasya dikenal sebagai sosok yang bijak dan arif. Selama berada di tampuk kepemimpinan, ia memerintah dengan sifat keibuan dan penuh kasih sayang. Saat itu, harkat dan martabat perempuan begitu mulia. Tidak banyak cerita yang mengisahkan tentang kepemimpinan Ratu Narasya. Namun, beberapa tulisan yang terdapat pada nisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang menyebutkan bahwa Ratu Narasya merupakan pemimpin yang disegani pada masanya, walaupun beliau seorang wanita. Pada masa itu, banyak perempuan yang menjadi penyiar agama. Ratu Narasya adalah salah satu perempuan Aceh yang juga banyak berkontribusi di Aceh. Namanya harum bersanding dengan nama tokoh perempuan Aceh lainnya, seperti
Cut Nyadin, Cut Mutia, Sultanah Safiatuddin, dan Nurul Alam Nakiatuddin Syah. Pengunjung dari Belanda pernah terkagum-kagum melihat keindahan makam Ratu Narasiah. Makam yang terbuat dari batu pualam ini disebut-sebut sebagai makam ratu terindah se-Asia Tenggara. Ayat-ayat Al-Quran menghiasi makam dari Ratu Narasiah. Keistimewaan makam tersebut dinilai sebagai bukti kebesaran dari sosok Ratu Narasiah. Di samping itu, tercantum pula ayat kursi, surat Ali Imran ayat 18 dan 19, surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286, dan terpahat sebuah penjelasan dalam aksara Arab. Inilah kubur wanita yang bercahaya, yang suci, ratu yang terhormat, almarhumah yang diampunkan dosanya. Narasiah, putri Sultan Zain al-Abidin, putra Sultan al-Malikul Salih. Kepada mereka itu dicurahkan rahmat dan diampunkan dosanya. Meninggal dunia dengan rahmat Allah pada Senin 17 Zulhijjah 832 Hijriah. Begitulah arti tulisan Arab tersebut. Profesor Dr. Christian Snoekhorst dari Belanda yang meneliti kuburan sang ratu telah menuliskan di bukunya Araby and Odes Indi 1907 bahwa makam Ratu Narasiah merupakan makam terindah di Asia Tenggara. Dalam buku itu, Snoek juga menuliskan makam tersebut merupakan duplikat dari makam Umar Ibnu Ahmad Al-Khazaruni di Kambai, Gujarat, India, yang wafat pada 734 Hijriah atau 1333 Masehi. Bentuk nisan seperti itu 1 abad lebih setelah wafatnya Ratu Narasiah juga dipakai pada pembangunan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Nah, pemirsa, setelah kita menelusuri jejak Islami yang ada di kota Lok Sumawe, sekarang Denny sudah berada di salah satu ikon kebanggaan masyarakat Lok Sumawe. Masjid Islamic Center ini dibangun pada tahun 2001, digunakan untuk pusat pengkajian perkembangan Islam di kota Lok Sumawe. Nah, selain beraktivitas untuk beribadah, di sini juga ada aktivitas lainnya seperti belajar, mengajar, mengaji di dalam masjid maupun di luar halaman masjid. Nah, selain itu juga para masyarakat memanfaatkan Masjid Islamic Center ini untuk pelaksanaan akad nikah. Didirikan sejak tahun 2001 silam di atas lahan seluas 33.748 meter dengan luas bangunan 16.475 meter persegi, menjadikan masjid itu sebagai pusat perhatian warga yang berkunjung ke kota Lok Sumawe.
Berdirinya Islamic Center ini membangkitkan kembali ingatan kita pada sejarah kejayaan kerajaan Islam Samudra Pasai yang tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Berdiri megah di pusat kota Loksmawe, Provinsi Aceh, Islamic Center atau Al-Markazul Islami Loksmawe menghadirkan nuansa Timur Tengah pada desain arsitekturnya. Aktivitas proses belajar mengajar Al-Quran menjadi pemandangan setiap harinya yang selalu dijumpai dari tingkat anak-anak hingga anak remaja. Suasana yang nyaman di dalam Masjid Islamic Center ini membuat siapa saja yang berada di dalamnya merasa betah. Angin sepoi-sepoi yang menembus jendela-jendela masjid ini terasa sejuk dan nyaman. Tujuan didirikannya Islamic Center ini adalah mewujudkan masjid yang makmur dan monumental sebagai sentrum pembinaan umat dan budaya Islam, menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya muslim melalui dakwah, pendidikan, dan pelatihan. Kegiatan pengkajian bagi pengembangan pemikiran dan wawasan Islami, menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan informasi Islam, menyelenggarakan kegiatan usaha dan pengembangan bisnis Islami, mewujudkan tata ruang lingkungan Islamic Center Kota Loksmawe yang bernuansa Islami, indah, nyaman, dan monumental. Proses belajar mengajar dibagi beberapa kelompok menurut kategori umur agar disesuaikan dengan tingkat pelajaran yang akan diberikan secara bertahap akan lebih mudah dikuasai dan dimengerti bagi anak-anak yang mengikuti pendidikan Al-Quran di Masjid Islamic Center ini. Anak-anak yang mengaji di sini sangat menyukai suasana belajar yang diterapkan di sini. Suasana yang santai menjadikan mereka seolah-olah bermain namun tetap mendapatkan pelajaran. Keberadaan Islamic Center ini cukup dirasakan manfaatnya. Selain menjadi kebanggaan masyarakat Loksmawe, dengan pusat pendidikan Islamnya, kawasan ini pun sering dimanfaatkan warga sekitar sebagai ruang terbuka hijau, tempat bersantai bersama keluarga karena halamannya yang dikelilingi oleh pohon-pohon nan hijau. Nah pemirsa, suasana ruang terbuka hijau yang berada di Masjid Islamic Center ini sangat asri dan nyaman, sehingga masyarakat banyak memanfaatkannya untuk berkumpul bersama keluarga atau hanya sekedar mengabadikan momen bersama. Tidak hanya proses belajar mengajar Al-Quran atau aktivitas sholat berjamaah, namun kegiatan lainnya yang dimanfaatkan oleh warga Loksmawe adalah prosesi akad nikah.
Banyak dari mereka beranggapan bahwa jika akad nikah tidak dilangsungkan di Masjid Islamic Center ini terasa kurang afdol karena memang keberadaannya yang menjadi kebanggaan masyarakat Loksmawe dari anak-anak hingga dewasa. Tak jarang dijumpai, hampir setiap harinya di setiap sudut Masjid Islamic Center ini selalu ada pengantin baru yang membuat foto setelah melakukan akad nikah. Banyak dari pengantin baru yang memanfaatkan keindahan bangunan Islamic Center ini yang bergaya arsitek Timur Tengah untuk mengabadikan momen setelah melangsungkan proses akad nikah. Semoga keberadaan Islamic Center ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Loksmawe, khususnya untuk pengembangan kajian Islam. Banyak sejarah Islam yang terdapat di Loksmawe dan Aceh Utara pada umumnya yang memberikan pelajaran dan kisah-kisah sejarah perkembangan Islam yang harus terus dilestarikan serta dijaga keberadaannya untuk anak cucu sebagai sejarah perkembangan Islam. Dan bersama saya Denny Priliani mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.